John Locke dalam bukunya Second Treatise of Government menyatakan, kebijaksanaan sebuah hukum tidak hanya dari penerapannya saja, tetapi berlandaskan keadilan yang mempertimbangkan dengan cara bagaimana hukum itu mendapatkan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah kami dari tim Julistal, saya sendiri atas nama Nildi Kavitarani Panggabean sebagai pembicara yang berdiri pada posisi pro dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami sangat setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Implementasi ICOT dalam sistem peradilan Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, ada pun dua poin argumentasi kami dari tim pro. Yang pertama, ICOT sejatinya memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan. Akses keadilan telah menjadi tema besar dalam agenda pembaharuan peradilan dengan tujuan menyampaikan informasi tentang sejumlah hak untuk lebih dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan konstitusi, yakni pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah didudukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta dalam filosofi konsep Pancasila yang terdapat pada sila kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengimplementasian ICOT di peradilan Indonesia akan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan, karena penerapan ICOT sejatinya juga merupakan upaya untuk mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan itu sendiri. Keterbukaan informasi di peradilan adalah satu hal yang seringkali disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Dengan penerapan administrasi secara elektronik, maka dokumen-dokumen dapat diakses dan dikontrol dengan mudah, sehingga perwujudan masyarakat dalam mencari keadilan sejatinya akan terwujud melalui ICOT itu sendiri. Berdasarkan fakta, jika implementasi ICOT di pengadilan Indonesia diterapkan, akan memberikan banyak sekali keuntungan lainnya, yakni pengoptimalisasian peradilan modern berkelanjutan, merespon mengenai pandemi COVID-19, bahwa pandemi COVID-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada kehidupan tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Pada saat semua negara berjuang untuk mencegah dan menekan angka kematian dari penyebaran COVID-19, maka penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dewan juri yang kami hormati, poin argumentasi kami yang kedua yakni dengan adanya pelaksanaan ICOT dalam peradilan Indonesia akan menghemat biaya, waktu yang cepat, dan sederhana. Konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur di dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwasannya, penerapan teknologi informasi sejatinya adalah upaya untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus upaya pendorongan perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern. Hal ini merupakan lompatan yang sangat besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi 3 hambatan yang sering kali dihadapi oleh lembaga peradilan, yakni penegakan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, serta integritas aparatur peradilan terutama hakim. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya akan menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual, memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, maka penggunaan teknologi informasi berupaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara. Dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, memberikan pengertian biaya murah yakni biaya dengan serendah mungkin yang dapat dipikul oleh masyarakat. Hal itulah yang menjadi keunggulan bahwa ICOT ini memiliki kelebihan dan dampak yang baik bagi masyarakat luas. Penerapan ICOT di Indonesia sendiri pertama kali dilakukan pada tahun 2002 bahwa Mahkamah Agung telah memberikan izin kepada mantan Presiden Indonesia Bahardin Yusuf Habibie yang sedang berada di Jerman untuk memberikan kesaksiannya secara telekonferensi dalam kasus penyimpangan dana atau non-budgeter badan urusan milik negara, badan urusan logistik atas nama terdakwa Akbar Tanjung dan Rahadi Ramalan. Ini merupakan bukti kemudahan bagi peradilan yang pihak yang berperkara. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang dapat kami tawarkan dari tim pro yaitu dapat dilakukan dengan sosialisasi digitalisasi serta pengembangan sistem yang lebih terintegritas dalam proses masyarakat luas agar dapat dipahami dan dimengerti tentang sistem ICOT itu sendiri di peradilan Indonesia. Berdasarkan segala bentuk argumentasi dan justifikasi, kami tetap setia dan bangga terhadap posisi kami yang berada dalam tim pro dengan argumen yang relevan terhadap fakta dan realisasi apa yang sedang terjadi saat ini. Lawan berdebat adalah teman berpikir kami. Sekian dan terima kasih.